Perkenalkan, nama saya Magdalena Jeminda, NIM 1903030052, Prodi Sosiologi, kelas B semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan review buku ke-6 tentang masyarakat sipil dan negara demokratis di Asia Timur, antara keterikatan dan pertikaian di pasca tinggi pertumbuhan. Yang pertama, era baru masyarakat sipil dan negara demokrasi dalam Asia Timur. Asia Timur kontemporer ditandai oleh interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara yang patut mendapat perhatian ilmiah yang baru diperbaharui. Secara khusus, volume ini berfokus pada berbagai bentuk keterikatan dan pertentangan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, karena ketiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan tersebut. Demokrasi Asia Timur telah menyaksikan bagian mereka sendiri dari protes dan konflik. Pada tahun 2014, Gerakan Bunga Matahari menduduki parlemen di Taiwan selama berminggu-minggu dan mengorganisir demonstrasi massa yang memaksa pemerintah Kuomintang atau KMT yang berkuasa untuk membuat konsesi mengenai perjanjian perdagangan jasa lintas selat dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Di Korea Selatan, akan protes massal dan demonstrasi nasional dengan jutaan peserta beberapa bulan selama periode dari 2016 sampai tahun 2017 yang menyebabkan pengunduran diri secara paksa dan pemakzulan Presiden Park Geun-hye. Bahkan di Jepang yang relatif tenang bencana nuklir Fukushima dan inisiatif kebijakan keamanan dari pemerintahan Partai Demokrat Liberal saat ini telah mengakibatkan munculnya gerakan sosial baru dan demonstrasi massa yang besarnya tidak terlihat dalam beberapa dekade terakhir ini. Protes besar dan progresif terhadap pendirian konservatif yang ditampilkan di halaman depan media massa hanyalah puncak gunung es dalam perubahan hubungan antara masyarakat sipil dan negara demokratis di Asia Timur. Mencapai era baru pasca tinggi pertumbuhan dan sekarang menjadi negara demokrasi yang mapan, yang telah menimbulkan kecemasan sosial baru dan meningkatnya keragaman normatif. Ini pada gilirannya memiliki dampak pada hubungan dan interaksi antara masyarakat sipil dan negara demokratis yang ditandai dengan jalan kerjasama baru yang mengejutkan dan area pertikaian yang kompleks. Selain itu, tidak hanya berfokus pada protes progresif, tetapi mencoba untuk menjangkau melampaui dikotomi negara klasik versus masyarakat sipil progresif dengan memasukkan kasus-kasus baru dari apa yang disebut dengan gerakan tandingan konservatif. Namun demikian, perkembangan ini terutama di lembaga-lembaga Asia Timur tertentu dan ketergantungan pada jalur. Guncangan paling mendasar di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan adalah perubahan mendadak dari jalur pertumbuhan ekonomi yang cepat ke pembangunan ekonomi yang lamban. Di Asia Timur yang demokratis, Jepang adalah yang pertama mengalami transformasi semacam itu. Pecahnya gelembung spekulasi di pasar saham dan properti pada awal tahun 1990-an menandai dimulainya periode stop and go dalam lintasan ekonomi Jepang yang mengakibatkan stagnasi ekonomi dalam beberapa dekade terakhir
serta perdebatan publik dan politik yang memanas. Tren ini semakin diperkuat setelah krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 yang berdampak terbatas pada ketiga ekonomi dengan pengaruh yang sangat keras pada industri ekspor masing-masing. Krisis keuangan global mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan di Korea Selatan dan Taiwan yang mulai menurun menuju tingkat pertumbuhan ekonomi Jepang yang rendah. Namun dibandingkan dengan apa yang terjadi di banyak negara maju di barat, di mana pertumbuhan bahkan lebih rendah dan angka pengangguran jauh lebih tinggi, Asia Timur yang demokratis tidak bernasib terlalu buruk setelah krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008. Bahkan ekspansi ekonomi Jepang, jika diukur dalam pertumbuhan penduduk per kapita, dibandingkan dengan sebagian besar negara industri maju lainnya, tidak bernasib begitu buruk. Namun, fase-fase stagnasi ekonomi di Asia Timur yang demokratis di ketiga negara tersebut menyebabkan runtuhnya model pertumbuhan bersama yang sebelumnya diperoleh oleh negara yang kuat. Yang kedua, interaksi antara masyarakat sipil di lingkungan dan negara demokratis selama pemerintahan Ma Ying-jeou dan Tsai Ing-wen di Taiwan. Di Taiwan, seperti di negara-negara Asia lain, pertumbuhan dan transformasi ekonomi telah dipandu oleh negara yang kuat yang berhasil mengaktifkan dan mengintegrasikan kepentingan pribadi dan warga negara ke dalam proyek nasional pengembangan dan pertumbuhan bersama. Sebagai konsekuensi dari perkembangan ekonomi yang pesat ini, muncul kelas menengah ditandai dengan tuntutan yang lebih besar untuk partisipasi politik, kesetaraan sosial, serta perhatian yang lebih besar untuk masalah kualitas hidup, seperti perlindungan dan berkelanjutan di lingkungan yang lebih baik. Sementara banyak negara yang sebelumnya kuat mengalami penurunan dalam kemampuan mereka masing-masing untuk berhasil mengarahkan pembangunan ekonomi dan menjamin pertumbuhan yang stabil. Beberapa negara di Asia Timur telah matang menjadi masyarakat yang sepenuhnya modern, dengan populasi berpendidikan tinggi dan prospek pekerjaan yang stabil. Akibatnya, di seluruh Asia, model modernisasi yang mapan, di mana negara berkembang yang kuat mengelola pertumbuhan ekonomi seorang diri dan kemudian berbagi hasil kerja kerasnya dengan penduduk. Demikian pula, lebih banyak orang yang berfokus pada isu-isu seperti perlindungan lingkungan dan keprihatinan postmodern kualitas hidup lainnya yang menghancurkan upaya yang sebelumnya tidak perlu dipertanyakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan segala cara. Hampir 1 tahun setelah pemerintahan baru mengambil alih, optimisme untuk pemerintahan baru di Taiwan telah diredam oleh serangkaian faktor, mulai dari resesi ekonomi yang terus-menerus, ketidakamanan pekerjaan, upah yang lamban, dan penurunan wisatawan dari daratan. Pada saat yang sama, pada masa pemerintahan Xi Jinping menghadirkan banyak tantangan bagi Tsai. Mengingat penolakannya secara terbuka untuk mengakui konsensus yang terjadi pada tahun 1992 dengan cara tegas yang diinginkan Beijing. Pada tahun 2017, Taiwan mengalami serangkaian pukulan di panggung internasional, seperti tidak menerima undangan dalam statusnya sebagai pengamat. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sekian dan terima kasih.